Halo semua, selamat datang di No Signal. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang merupakan sequel dari film sebelumnya, apalagi kalau bukan The Amazing Spider-Man 2. Bagi kalian yang belum nonton alur sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, film ini menceritakan tentang Peter yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ayahnya yang pernah bekerja di perusahaan Oscorp menjadi ilmuwan. Nah, apakah Peter dapat menemukan jawabannya? Atau dia justru malah menemukan malapetaka baru? Maka dari itu, daripada makin penasaran, kita akan langsung saja ceritakan, dan inilah The Amazing Spider-Man 2. Scene diawali dengan flashback Richard bersama istrinya akan kabur menggunakan pesawat sambil membawa hasil riset dan mengunggahnya juga ke suatu berkas. Saat istrinya pergi ke toilet, Richard dikagetkan dengan pembunuh bayaran yang akan mengambil hasil riset dari Richard itu hingga berkelahi, dan istrinya juga membantunya tapi terluka. Dikarenakan pilotnya tidak sadarkan diri, pesawat pun hilang kendali yang membuatnya hancur dan mereka semua mati. Tapi Richard berhasil mengunggah berkas tersebut. Kemudian scene berganti ke Spider-Man yang mengejar pencuri bersama para polisi. Di saat si pencuri menabrakkan mobil di depannya hingga terpental, ada seorang pekerja di sana yang Spider-Man selamatkan. Lalu Spider-Man bilang padanya kalau dia membutuhkannya. Pekerja itu pun senang sekali. Spider-Man pun melanjutkan mengejarnya, namun Gwen nelpon Peter untuk cepat datang menghadiri wisuda SMA-nya. Dan Peter hanya bilang kalau ia akan segera ke sana meski sedikit terlambat. Gwen juga di sana diminta untuk memberikan pidato. Spider-Man juga akhirnya berhasil menangkap pencuri itu. Setelah itu, Peter akhirnya datang tepat saat namanya dipanggil oleh guru dan langsung mencium Gwen. Setelah itu, May bilang pada Peter kalau dia sangat bangga padanya. Peter dan Gwen pun dipoto oleh May. Kemudian Gwen mengajak Peter makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran, dan Peter menerima ajakannya. Tapi setelah itu, Peter malah terbayang sosok ayah Gwen di sana. Malamnya, Peter datang namun tidak masuk. Gwen pun menghampirinya dan menanyakannya ada apa. Peter lalu menjelaskan kalau yang dilakukan Peter dan Gwen ini adalah salah karena mengingkari janji ayah Gwen. Gwen marah karena hal ini sudah pernah dibahas sebelumnya, namun Peter malah mengungkitnya lagi. Alhasil Gwen kesal dan memutuskan Peter. Peter pun kesal dan sedih juga. Setelah itu, scene menunjukkan Spider-Man yang terus-menerus menolong warga-warga kota New York di sana. Dia juga sempat mengawasi Gwen sebentar, lalu pergi. Setelah itu, di saat May akan masuk kamar Peter, Peter yang terbangun dari tidur masih mengenakan kostum Spider-Man dan dia kesusahan membukanya. Jadinya dia menutupinya menggunakan selimut dan May masuk dan memberitahu untuk cepat berpakaian dan pergi ke ujian akhirnya. Scene pun berpindah ke si pekerja di awal tadi yang sangat ngefans ke Spider-Man, sampai dia berhayal kalau dia diberi kue oleh Spider-Man di hari ulang tahunnya saat ini. Emang udah halu mah susah sih. Kembali ke Peter, saat Peter ingin mencuci sendiri kostum Spider-Man-nya, May menolaknya dan menyuruhnya untuk menyerahkan pakaian itu agar May saja yang mencucinya. Tapi Peter menolak karena takut ketahuan kalau itu adalah kostum Spider-Man. Jadi ya nanti aja dicucinya. Kembali ke pekerja tadi, nah si pekerja ini ternyata bekerja di perusahaan Oscorp. Namun dia juga selalu saja mengalami hal buruk seperti direndahkan orang lain. Dia juga bertemu dengan Gwen saat naik lift. Dia dan Gwen pun memperkenalkan dirinya. Scene juga berpindah ke tokoh baru yaitu Harry Osborn. Dia datang menjenguk ayahnya yang sekarat yaitu Norman Osborn. Oh ya, Norman ini adalah pendiri Oscorp ya. Mereka pun mengobrol tentang masa lalunya. Norman juga memberitahu kalau Harry terkena kutukan keluarga Osborn, yaitu penyakit retroviral hyperplasia. Nah, makanya si Norman sekarat ini karena penyakit itu juga. Jadi singkatnya, penyakit ini tuh kayak bisa membuat orang jadi sekarat, terus matilah gitu ya. Nah, si Norman ini memberikan benda warisan kepada si Harry berupa hasil penelitiannya dan berharap kalau si Harry dapat berhasil melakukannya. Dan kemudian Norman dikabarkan meninggal. Dan Harry diangkat menjadi pemimpin Oscorp yang baru. Peter pun sedikit kaget ternyata Harry yang jadi pemimpin. Scene pun berpindah ke pegawai Oscorp yang dipulangkan karena kabar dukanya si Norman. Tapi Max, yaitu pekerja tadi, malah disuruh untuk memperbaiki listrik dulu sebelum pulang di hari ulang tahunnya sendirian. Setelah memasangkan kabel, dia malah kesetrum yang membuatnya jatuh ke akuarium belut listrik mematikan. Dan dia disengat-sengat. Akuarium itu pun pecah. Harry yang rapat bersama para pengacara Norman membuat keputusan yang membuat semua orang di sana kesal.
tapi mereka tidak bisa apa-apa. Setelah itu, Harry diberitahu kalau ada temannya yang ingin bertemu dan ternyata itu adalah Peter. Peter ingin memastikan keadaan Harry baik-baik saja setelah kematian ayahnya. Namun Harry dengan halus mengusirnya karena sedang rapat. Peter sedikit sedih dengan itu. Lalu saat akan pulang, Harry baru membuka hatinya untuk bicara dengan Peter dan bercanda. Mereka pun mengobrol di luar sambil jalan-jalan. Harry menanyakan siapa orang yang disukai Peter, dan Peter menjawab Gwen, dan memberitahu kalau Gwen itu magang di Oscorp. Mereka juga membicarakan tentang orang tua mereka yang mencapakannya. Lalu juga membicarakan tentang Spider-Man yang Peter bilang dia seperti membawa harapan agar semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba Max yang pingsan terbangun dengan tubuhnya berwarna biru. Gwen pun meminta Peter untuk bertemu dengannya, dan ya Peter mau dong. Saat bertemu, Gwen ternyata meminta Peter untuk mencoba menjalin hubungan mereka sebagai teman aja. Peter sedikit keberatan tapi dia iya aja lah gitu ya. Gwen juga memberitahu Peter kalau Gwen akan ke Inggris untuk melanjutkan kuliahnya. Peter senang sedih dengannya. Tiba-tiba Peter merasakan hal aneh di pusat kota. Dia pun pergi. Ternyata itu adalah Max yang membuat kericuhan di sana dan dia dikepung polisi. Max juga sangat kebingungan dengan penampilannya. Dia pun kesal karena polisi terus menyerangnya. Untungnya ada Spider-Man di sana yang coba bernegosiasi dengannya. Lalu Max menanyakan apakah dia mengingatnya, dan Spider-Man gak ingat karena penampilannya berbeda. Max akhirnya memberitahu namanya lagi. Lalu Max merasa ada yang aneh di dalam tubuhnya. Peter juga di sana menyuruh polisi untuk menahan tembakannya dan bersikap tenang. Namun ada satu polisi bangke di sana yang menembaknya dan langsung membuat si Max marah, yang pada akhirnya membuat Peter melawan si Max. Akhirnya, Peter berhasil menjinakkannya dengan siraman air damkar, dan Max ditahan. Peter juga sedih mendengar Gwen akan ke Inggris. Saat sampai di rumah, Peter langsung mendekor kamarnya menjadi seperti peta konsep detektif di film-film lah gitu ya. Harry pun tidak sengaja dapat membuka file-file warisan ayahnya itu, dan menemukan video ayahnya dengan ayah Peter. Sedangkan Peter di gudangnya sedang membuat web shooternya menjadi anti listrik agar tidak rusak dan selalu saja gagal. Paginya, dia ditelepon oleh Harry untuk datang ke tempatnya. Setelah datang, Harry menunjukkan video ayahnya tersebut dan meminta kepada Peter untuk mencari Spider-Man agar Spider-Man mau membagikan darahnya kepada Harry agar kutukan di tubuhnya hilang dan dia tidak ingin berakhir seperti ayahnya. Gwen di Oscorp sedang melacak biodata tentang Max namun diblok, dan penjaga di sana pun mengejar Gwen, dan Gwen lari. Di saat itu, Gwen pun dikejutkan oleh Peter di sana dan bersembunyi bareng. Gwen ngasih tahu kalau nama Max yang si listrik di kota kemarin itu diblokir, yang membuat orang-orang tidak tahu kalau Max bekerja di Oscorp. Dan Peter juga ngasih tahu kalau si Harry pingin darahnya Spider-Man, yang menurut Peter itu hanya akan membuat Harry yang sekarat itu mati. Setelah itu, Peter bilang ke Gwen kalau dia akan mengatasi si penjaga itu, dan Gwen pergi aja. Dan ya, beginilah cara Peter melakukannya. Setelah itu, Gwen dikejutkan oleh Harry di dalam lift, dan mengobrol sebentar lalu Gwen pergi. Para peneliti Oscorp sedang meneliti tubuh Max untuk mencoba mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Max. Dan Max tidak keberatan dan tidak memberontak. Malah Max berharap bisa mati dalam penelitian. Kalau tidak, Max akan membuat seluruh kota menjadi gelap seperti hidupnya, dan dia mengatakan kalau dirinya adalah Electro. Kembali ke Peter, May kaget melihat peta di kamar Peter. Peter pun di sana meminta May untuk memberitahu semua yang Peter belum tahu. May sempat kesal pada Peter sampai dia memberitahu kalau dia harus ikut les sebagai perawat demi membiayai kuliahnya Peter. Peter pun minta maaf dan memohon pada May untuk ngasih tahu padanya kalau May benar-benar sayang pada Peter, karena Peter sangat butuh info tentang orang tuanya. Dan May memberitahu Peter kalau ayahnya itu mengkhianati Oscorp dan keluarganya. Peter pun aneh mendengar ayahnya seperti itu. Setelah itu, Spider-Man datang ke Harry dan Harry mengira Peter berhasil membujuk Spider-Man. Tapi ternyata Spider-Man menolak apapun tawaran Harry untuk memberikan darahnya, karena itu akan membuat Harry mati. Dan Spider-Man pergi. Harry juga sangat marah. Kemudian, Peter menemui Gwen, dan Peter di sana hanya ingin mengoceh saja agar masih bisa bicara dengan Gwen. Tapi ya Gwen bilang kalau dia akan wawancara untuk kuliah di Inggris. Peter yang mendengarnya terlihat sangat sedih sekali. Dia juga merobek-robek peta di kamarnya, kemudian dia menemukan koin di dalam kalkulator, lalu mencari tahu tentang stasiun rahasia Roosevelt.
Di tempat lain, Harry diberitahu asistennya bahwa ada proyek khusus yang disimpan di suatu tempat di Oscorp. Saat mencari datanya, dia didatangi petugas keamanan dan dia pun dipecat dari perusahaan dan dikeluarkan dari sana. Peter menjelajahi stasiun bawah tanah Roosevelt itu dan tiba-tiba dia menemukan tempat memasukkan koin. Saat dimasukkan, terjadilah muncul kereta dari bawah tanah dan di dalam kereta itu terdapat seperti bekas-bekas penelitian seperti itu. Peter juga melihat video yang sudah diunggah oleh ayahnya di awal film. Di video itu, ayahnya bilang kalau Norman akan membuat senjata biologis hasil riset ayah Peter itu. Makanya Richard kabur dengan berkasnya. Harry juga berhasil menyusup ke gedung isolasi. Richard juga memberitahu kalau DNA riset itu adalah miliknya, yang akhirnya riset itu tidak bisa dilanjutkan tanpa DNA-nya si Richard. Peter pun terharu dengan perbuatan ayahnya itu. Di sisi lain, Harry bernego untuk bisa bekerja sama dengan Max dan mereka sama-sama akan mengalahkan Spider-Man dan orang-orang jahat padanya. Harry juga mengatakan pada Max kalau Harry membutuhkannya dan pada akhirnya Max pun bergabung dengan Harry dan akan menghabisi Spider-Man. Peter menerima pesan telepon dari Gwen yang ternyata Gwen berhasil diterima di Inggris dan senang banget. Gwen juga langsung pergi ke bandara. Gwen mengucapkan perpisahan pada Peter dengan sedih. Peter juga sedih mendengarnya. Oscorp pun diserang oleh Max dan juga Harry, dan Harry menyuruh pemimpin itu untuk memberitahu lokasi racun laba-laba yang disiapkan di suatu tempat. Setelah di tempat, pemimpin itu disuruh untuk menyuntikkan racunnya pada Harry. Lalu racunnya langsung bereaksi padanya dan menjadi seperti orang gila. Kemudian, Harry menuju ke suatu kostum di sana dan memakainya. Gwen yang terjebak macet tiba-tiba dikejutkan oleh tulisan I love you oleh Spider-Man di jembatan. Dan Gwen pun digendong Spider-Man ke atas tiang jembatan. Lalu Peter bilang ke Gwen kalau dia juga akan pergi ke Inggris mengikuti Gwen. Tiba-tiba, kota pun mengalami mati listrik total oleh Max. Dia juga memutus radar pesawat dan juga komunikasi pesawat yang menyebabkan kepanikan. Gwen juga ngasih tahu Peter cara menyangkal listrik menggunakan magnet. Peter dan Gwen pun meminta kabel dan kawat tembaga pada seorang polisi dan berhasil membuat kostum yang dapat menyangkal petir. Lalu saat Peter mau pergi, Peter menolak Gwen untuk ikut, tapi Gwen maksa. Pada saat Gwen lengah, Gwen ditempel tangannya di mobil polisi itu dan Peter pun pergi. Kota pun menjadi sangat kacau karena serangan listrik Max. Ada 2 pesawat sedang terbang dari arah berlawanan dan akan bertabrakan karena tidak ada komunikasi. Peter pun melawan si Max itu habis-habisan tanpa ketakutan tersengat karena alat yang telah Gwen bikin itu berguna. Setelah itu Gwen datang membantu Peter. Peter sempat kesal karena Gwen kenapa datang. Namun Peter menyuruh Gwen untuk mengatur ulang listrik dan menyalakannya kembali ketika Peter menyuruhnya. Peter pun terus mengulur waktu sampai semuanya siap. Setelah itu, Peter menyambungkan 4 kabel oleh jaringnya sambil menahan sengatan si Max. Lalu dia menyuruh Gwen untuk menyalakannya. Peter pun terpental dan Max tersengat oleh listriknya sendiri sampai kelebihan ruang listriknya. Yang itu membuat Max meledak dan mati. Pesawat yang akan bertabrakan itu juga akhirnya dapat menghindari tabrakan setelah listriknya menyala kembali. Baru aja selesai ngehabisin si Max, tiba-tiba Harry datang akan mengalahkan Spider-Man. Di sana juga dia bingung lihat Gwen ada di sana. Setelah itu, dia menyadari sesuatu kalau Spider-Man itu adalah Peter. Lalu Harry dengan pengejutnya membawa Gwen ke atas. Peter pun tidak dapat menjangkaunya. Peter pun menantang untuk melawannya, jadi Gwen dijatuhkan begitu aja dan berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka berkelahi. Namun Gwen hampir jatuh. Untungnya Peter masih bisa menangkapnya. Peter diganggu oleh Harry yang membuat Peter harus menalikan leher Harry ke gear jam. Dan kaki Peter juga udah gak kuat lagi. Lalu gearnya rusak yang membuat tali Gwen malah putus. Dan Harry juga ketarik ke belakang dan pingsan. Peter berusaha untuk menangkap kembali Gwen, namun sayang, dia telat sedikit aja yang membuat Gwen kepalanya terbentur ke tanah dan tewas. Peter sangat terpukul dan sedih banget pokoknya ini malah. Setelah itu, Gwen pun dimakamkan. Saat semuanya telah pulang, Peter masih ada di sana. Dari waktu ke waktu, dia selalu mengunjungi makam Gwen. Scene pun berganti ke seseorang yang tidak dikenal menjenguk Harry di penjara. Dan orang itu pun bilang Spider-Man tidak beraktivitas lagi. Lalu orang itu disuruh Harry untuk mengambil perlengkapan di Oscorp untuk diberikan pada orang-orang terpilih. Lalu di berita muncul penjahat di awal film yang kabur dari penjara. Peter pun merasa masih sedih atas kehilangan Gwen dan kayak males aja jadi Spider-Man tanpanya. Peter pun menemukan pidato Gwen saat wisuda dan memutarnya.
Dan kata-katanya pun langsung membuka hati Peter dan Peter memutuskan untuk menjadi Spider-Man lagi. Di pusat kota pun mengalami kericuhan dengan munculnya si Rhino yang dikendalikan oleh penjahat yang kabur itu. Tiba-tiba ada bocil yang pakai baju Spider-Man ke tengah menantang si Rhino itu. Rhino pun mengejeknya. Tiba-tiba juga Spider-Man muncul di belakangnya dan berterima kasih ke bocil itu. Dan setelah itu, Spider-Man langsung menghadapi si Rhino yang sekaligus menutup filmnya. Dan film pun berakhir. Nah, begitulah cerita dari The Amazing Spider-Man 2. Gimana nih? Seru gak? Atau makin sedih aja nih ya? Menurut saya sih ini makin sedih ya. Sebelumnya dia udah kehilangan orang tuanya, Ben, dan ayah Gwen. Di sini juga dia telah kehilangan kekasih yang dicintainya, yaitu Gwen. Sedih banget sih jadi Spider-Man mah ya. Hatinya pasti kayak berat banget ngejalanin hari-harinya. Peter masih beruntung masih bisa mendapatkan May yang selalu menyayanginya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di kehidupan ini emang harus banyak berkorban. Berkorban hati, ikatan, fisik kita, dan jiwa kita. Yang penting juga kita harus bisa ikhlas. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.